Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyaril ikhwah wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini pada tanggal 22 Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur dan kesehatan. Yang dengan masuknya kita di tanggal 22 Sya'ban ini pertanda bahwa Ramadan akan segera tiba. Ramadan akan segera tiba. Kita semua tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang bertakwa, namun juga sebagai bulan yang mungkin berat bagi orang-orang munafik dan orang-orang yang fasik. Sehingga kita sebagai seorang muslim beneran, seorang muslim sejati, tentunya pasti akan rindu dengan Ramadan, akan mengharap kebaikan dari bulan Ramadan dan berharap dapat masuk ke bulan Ramadan. Karena wallahi Ramadan ini adalah hadiah dari Allah. Hadiah bagi hamba-hambanya yang taat kepadanya. Betul memang Ramadan itu penuh dengan ujian dan cobaan. Betul memang Ramadan itu mungkin berat di dalam pelaksanaannya. Tapi ketahuilah bahwa Ramadan adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita. Di antara bukti kenapa Ramadan itu adalah hadiah bagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW, gini jemaah. Umatnya Nabi Muhammad SAW itu umurnya singkat. Baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewatinya. Sedangkan umur orang-orang yang telah datang sebelum kita, para pendahulu kita, mereka memiliki umur yang panjang-panjang. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh. Lihatlah bagaimana kaum-kaum sebelumnya yang mereka umurnya ratusan atau mungkin bahkan ribuan tahun. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW umurnya pendek, singkat. Tapi bersamaan dengan itu, umatnya Nabi Muhammad SAW meskipun umurnya pendek, tapi mereka dapat melampaui amal saleh yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu. Padahal umur-umur orang terdahulu itu lebih panjang. Tapi umat Nabi Muhammad SAW meskipun umurnya pendek, amalannya melebihi dan melampaui orang-orang yang telah datang sebelum kita. Di antaranya ayolah hibba, di antaranya bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
10 kali, terus dilipatkan, dikali lagi 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Dan lihatlah bagaimana bulan Ramadan. Lihatlah bagaimana bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada satu malam. Satu malam yang Allah Subhanahu wa taala langsung mengklaim di dalam Al-Qur'an. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Allah, 1000 bulan jamaah. Yang kalau kita kalkulasikan dengan tahun, 1000 bulannya sekitar 83 tahun. 83 tahun yang umurnya umat Nabi Muhammad saja belum tentu sampai. 83 tahun. Bayangkan kalau kita 10 kali ketemu Ramadan dan 10 kali dapat malam Lailatul Qadar. Berarti berapa? 830 tahun. Allahu Akbar. Ini di antara asbab. Kenapa umat Nabi Muhammad SAW meskipun umurnya pendek, tapi amal salehnya melampaui umat-umat sebelumnya. Dan lihatlah, malam Lailatul Qadar ada di mana? Di bulan Ramadan. Hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah yang Allah berikan buat kita. Sehingga Ramadan adalah hal yang sangat-sangat diharapkan bagi kita kaum muslimin. Jamaah, Ramadan adalah bulan yang sangat indah. Bulan yang sangat agung. Sehingga kita dituntut untuk bisa mempersiapkan diri sebelum masuk ke bulan Ramadan. Namun, sebagian dari kaum muslimin sayangnya sibuk hanya dengan perkara persiapan teknis. Bagaimana kalau sudah mendekati bulan Ramadan, bisa kita saksikan untuk yang DKM masjid, Masya Allah, akan rapat pembentukan panitia Ramadan. Mereka akan mulai menyusun siapa imamnya, tarawihnya, siapa yang akan menyediakan iftarnya. Mungkin langsung dipersiapkan juga nanti buat i'tikafnya. Atau bahkan sampai ada yang sudah mempersiapkan untuk imam dan khatib ketika salat Id. InsyaAllah. Kemudian yang di rumah. Bagaimana Bapak dan Ibu sekalian mempersiapkan Ramadan. Mulai di list kebutuhan bulan Ramadan. Apa saja yang dibutuhkan dari mulai beras, tepung, ya, cabai, bawang, minyak goreng, dan segala macam yang sudah mulai di list. Persiapan Ramadan, kan seperti itu bahasanya. Persiapan Ramadan. Bapak-bapaknya juga mulai kerjanya lebih giat lagi, Masya Allah. Cari seseran lebih, buat apa? Buat Ramadan, Masya Allah. Ramadan dipersiapkan secara hal-hal yang berhubungan dengan teknis Ramadan. Alhamdulillah. Tapi jamaah, jangan sampai kita mempersiapkan perkara yang berhubungan dengan teknis Ramadan, tapi kita lupa. Ada hal penting yang lebih urgent dan lebih penting untuk kita persiapkan sebelum kita masuk bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian, dalam mukaddimah pagi hari ini atau menjelang siang hari ini, ada hal yang perlu kami sampaikan kiranya yang berkaitan dengan Ramadan. Untuk persiapan apa sih yang bisa kita lakukan, dan persiapan ini adalah persiapan yang paling penting dan sangat urgent untuk kita persiapkan untuk kita masuk bulan Ramadan. Maka jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, semoga dirahmati dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bagaimana kita di hari ini tuh berada di bulan Sya'ban. Bulan yang kebanyakan dari manusia itu lalai. Kebanyakan dari manusia itu lalai. Tapi jamaah, bulan Sya'ban ini berusaha dihiasi. Nabi SAW telah sampaikan bahwa bulan Sya'ban penuh dengan kelalaian. Orang banyak lupa antara Rajab dan Ramadan, yakni bulan Sya'ban. Belakangan ini banyak dari kaum muslimin yang mencoba untuk meramaikan bulan Sya'ban. Sehingga entah dari mana banyak sekali
dalil-dalil yang lemah ataupun bahkan palsu yang menjelaskan tentang keutamaan dan amalan khusus di bulan Sya'ban. Tapi jamaah sekalian, meskipun sangat amat banyak dalil-dalil yang berputar tentang bulan Sya'ban, isinya adalah dalil-dalil yang palsu ataupun lemah, tapi bukan berarti tidak ada yang sahih. Di antara hadis yang sahih yang berkaitan dengan bulan Sya'ban, tapi jangan disalahartikan. Hadis ini menunjukkan tentang salah satu keutamaan di malam nisfu Sya'ban. Bukan pengkhususan amalan saleh yang ada di malam nisfu Sya'ban. Hadis ini datang dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yattali'u Allah ila jami'i khalqihi lailatan nisfin min Sya'ban." Allah Subhanahu wa taala menilik hati-hati hamba-hambanya di pertengahan malam Sya'ban. Di pertengahan malam Sya'ban atau yang kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menilik hati-hati hamba-hambanya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menilik hati hamba-hambanya, maka fayaghfiru li jami'i khalqih. Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati-hati setiap hambanya, kemudian setelah itu Allah ampuni dosa-dosa hambanya. Seluruh makhluk Allah ampuni dosanya. Illa, kecuali li musyrikin au musyahin. Kecuali orang-orang musyrik dan orang-orang musyahin. Siapa mereka orang-orang musyahin? Orang-orang musyahin adalah orang-orang yang memiliki pertikaian dan permusuhan. Orang-orang yang memiliki pertikaian dan permusuhan. Jamaah sekalian, dari hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwa bagaimana Nabi Muhammad SAW saja menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Sya'ban bulan persiapan masuk bulan Ramadan dimulai dengan satu amalan yang kata para ulama ini adalah afdalul a'mal. Sebaik-baik amalan yang bisa dilakukan seorang hamba untuk memulai amal saleh yang lainnya. Amalan apa tersebut? Amalan membersihkan hati. Membersihkan hati jamaah. Sebelum kita masuk Ramadan, hendaknya kita membersihkan hati kita. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Sya'ban sebagai momen persiapan pembersihan hati seorang hamba untuk masuk ke bulan Ramadan. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW tadi bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala di pertengahan malam bulan Sya'ban menilik hati-hati hamba-hambanya. Yang dilihat sama Allah di bulan Sya'ban sebelum masuk Ramadan adalah hati hamba-hambanya. Kemudian Allah hapuskan dosa-dosa seluruh hamba-hambanya agar memperingan dirinya, memperingan hamba-hambanya untuk bisa melakukan amal saleh nanti di bulan Ramadan. Allah hapuskan dosa-dosa hambanya di bulan Sya'ban. Seluruh makhluk Allah, Allah hapus dosanya. Kecuali siapa? Yang pertama musyrikin, orang-orang musyrik. Dan yang kedua musyahin, orang-orang yang memiliki pertikaian, permusuhan. Kenapa mereka Allah tidak ampuni ayolah hibah? Karena orang musyrik adalah orang yang kotor hatinya, penuh dengan dosa-dosa, noda-noda syirik.
Dan musyahin, orang yang bertikai, orang yang memiliki permusuhan, memiliki kotoran iri, dengki, dan kebencian dalam hatinya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni mereka. Oleh karena jamaah, perkara membersihkan hati sebelum masuk Ramadan, ini perkara yang sangat amat besar. Kita di hari-hari ini harus banyak introspeksi diri. Banyak merenung. Berusaha membersihkan hati kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustadz? Amalan yang dianjurkan malah bukan misalnya memperbanyak puasa, memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran. Naam jamaah. Itu semua dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum masuk Ramadan. Tapi membersihkan hati itu lebih utama. Karena kalau hati sudah bersih, maka amal saleh akan semakin terasa ringan. Amal saleh akan terasa ringan. Ketika hati kita telah bersih, hati kita plong, suci, murni, maka demi Allah, seberat apapun perintah Allah dan Rasulnya, pasti kita akan siap. Pasti kita akan mampu melaksanakannya. Pasti kita tidak akan pernah merasa puas dengan amal saleh yang kita lakukan. Kalau hati kita bersih. Kalau hati kita bersih. Berbeda dengan hati yang kotor. Berbeda dengan hati yang rusak. Berbeda dengan hati yang sakit. Seringan apapun amal ibadah akan terasa berat baginya. Lihatlah bagaimana orang-orang munafik. Yang mereka sangat amat berat dalam melakukan ketaatan. Kalaulah bukan karena ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia, ingin mendapatkan persaksian manusia, maka mereka tidak akan melakukan amal saleh. Tapi kita beda jamaah. Kita bukan orang-orang munafik. Kita ingin menjadi seorang muslim sejati. Seorang muslim hakiki. Maka kita tidak akan pernah mau menjalankan amal saleh hanya sebatas ingin dilihat manusia. Melakukan amal saleh hanya untuk bisa mendapatkan pengakuan. Tidak. Kita ingin menjalankan amal saleh karena ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua ayuhal ahibba, mau tidak mau kita perlu membersihkan hati kita. Bersihkan hati kita sebelum masuk bulan Ramadan. Belum lagi jamaah, amalan-amalan yang menjadi ikon bulan Ramadan itu semuanya erat kaitannya dengan masalah hati. Amalan-amalan yang menjadi ikon bulan Ramadan semuanya lekat dengan urusan hati. Lihatlah bagaimana amalan-amalan yang menjadi ikonik di bulan Ramadan. Pertama, Ramadan identik dengan puasa. Puasa jamaah. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW mengkaitkan antara puasa, ibadah yang menjadi ikon bulan Ramadan dengan urusan hati. Beliau SAW bersabda, "Man shama Ramadana imanan wahtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, bagaimana kondisi puasanya? Imanan wahtisaban. Dengan penuh keimanan dan rasa harap. Rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya itu, keduanya itu amalan hati jamaah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusannya hati, afiliasinya hati jamaah. Barulah di situ dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih."
Disitulah orang-orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan rasa harap akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ikon ibadah bulan Ramadan, afiliasinya dengan hati seorang hamba. Selanjutnya, yang menjadi ikon di bulan Ramadan juga adalah salat tarawih. Salat tarawih. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW menggambarkan salat tarawih dihubungkan dengan masalah hati. Beliau SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban." Yang mendirikan malam Ramadan dengan salat tarawih dengan penuh iman dan rasa harap. Hati lagi jamaah. Tadi puasa urusannya sama hati. Sekarang salat tarawih urusannya juga sama hati. Baru diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau hatinya bersih, penuh dengan keimanan, penuh dengan rasa harap kepada Allah. Dan di antara hal yang ikonik juga, yang hanya ada di bulan Ramadan, apa jamaah? Puasa, tarawih, apa lagi? Sahur? Sahur enggak. Antum puasa di luar bisa, di luar Ramadan. Sahur bisa. Apa lagi? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ini khusus spesial bulan Ramadan. Lihat apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Man qama Lailatul Qadar. Yang bisa ibadah di malam Lailatul Qadar. Imanan wahtisaban. Dengan keimanan dan rasa harap. Baru dapat pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW menjadikan 3 ikon Ramadan. Puasa, tarawih, dan Lailatul Qadar. Dengan urusan hati seorang hamba. Keimanan dan rasa pengharapan Allah. Sehingga ini menjadi bukti bagi kita bahwa urusan membersihkan hati sebelum masuk Ramadan perkara yang urgent. Perkara yang urgent jamaah. Kemudian jamaah kita singkat untuk nasihat yang kedua yang berkaitan dengan Ramadan. Kalau tadi kita bahas tentang kebersihan hati yang afiliasinya juga dengan keikhlasan kepada Allah sebagai syarat ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Maka yang kedua adalah bentuk dari syarat diterimanya ibadah seseorang adalah mutaba'ah, ittiba', ngikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana seseorang bisa ngikut sunnah Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak belajar? Maka bekal yang kedua untuk masuk ke bulan Ramadan adalah ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan Ramadan. Jemaah, hampir semua kita megang HP. Hampir semua dari kita tahu internet. Oleh karenanya mulai dari sekarang jemaah, meskipun kalau kita berbicara terlambat sudah sebenarnya. Bagaimana kita mempersiapkan diri sebelum masuk Ramadan? Namun kata terlambat bukan berarti penghalang untuk kata mulai. Mulai dari sekarang cari majelis-majelis yang membahas tentang Ramadan. Cari perkara-perkara, pembelajaran-pembelajaran yang isinya membahas tentang Ramadan. Dari mulai persiapan masuk Ramadan, ada ibadah apa saja sih? Ada hal-hal apa saja yang kiranya perlu kita lakukan dan itu benar. Karena na'udzubillah, ini fakta yang ada di lapangan. Bahwa sebagian besar kaum muslimin menjalankan syariat agama Islam bukan di atas ilmu. Ini sangat amat disayangkan. Sebagian besar kaum muslimin menjalankan agamanya bukan di atas ilmu. Mereka menjalankan agama Islam, sebagian besar mereka, bukan sebagian kecil, sebagian besar mereka hanya ngekor ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Betul memang, ketika seseorang ngekor ikut-ikutan di dalam beragama, gak 100% salah. Tidak.
Tidak 100% salah. Karena kita juga diperintahkan untuk mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para pewarisnya. Betul. Tapi yang jadi masalah, bagaimana ketika mu'adzamnya, keumumannya masyarakat kita beribadah tanpa di atas ilmu. Mereka muslim karena mereka lahir di tengah-tengah keluarga muslim. Mereka melakukan suatu amalan karena mereka berada di tengah masyarakat yang melakukan amalan tersebut. Kalaulah memang amalan tersebut sahih, maka dia selamat. Tapi bagaimana kalau seandainya dia ngikut tapi perkaranya batil? Sehingga ditanya, kenapa kamu melakukan perbuatan seperti ini? Ya, masyarakat ngelakuinnya seperti itu. Kalau ditanya kenapa melakukan perbuatan peribadatan seperti ini? Ya, karena adatnya seperti itu. Perlakuan ibadahnya kayak gini, ya nenek moyangnya kayak gitu. Maka ini salah jamaah. Ini salah. Ini kesalahan besar dalam beragama. Bagaimana seorang hamba itu, seorang muslim, seorang mukmin beribadah wajib di atas ilmu. Dia harus belajar tahu. Oh, ternyata saya meninggalkan perbuatan ini karena jelas ada dalilnya bahwa ini perbuatan haram. Oh, saya tidak melakukan ibadah ini karena jelas dalilnya bahwa ibadah ini tidak ada dalil. Tidak ada firman dari Allah, tidak ada sabda dari Nabi. Maka ibadah ini haram. Seseorang berharap pahala dari apa yang dia perbuat, yang dia sangka itu baik, padahal tidak ada contohnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tertolak jamaah. Tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang melakukan suatu amalan yang gak ada contohnya dari kami, tertolak, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Tertolak. Contoh yang sering kita sebutkan, bagaimana seseorang sholat subuh 10 rakaat. Niatnya baik. Sholat itu kan baik Ustaz. Sholat itu bagus, pahalanya besar. Nah, sholat subuh ini saya rasa sedikit rakaatnya Ustaz. Cuma 2 rakaat saja. Saya pingin nambah. Biar saya punya pahala lebih banyak. Niatnya baik jamaah. Niatnya baik. Dan dia berharap pahala dari itu. Dia tidak ada unsur mendurhakai Allah. Enggak. Enggak ada maksud seperti itu. Tapi karena tidak di atas ilmu. Tidak ada contohnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tolak jamaah. Meskipun di mata manusia baik. Meskipun dia kira itu baik. Sehingga amalan-amalan menjelang bulan Ramadan banyak sekali tiba-tiba bermunculan amalan-amalan yang tiba-tiba ada keutamaan ini, keutamaan itu. Tapi kalau diteliti lebih lanjut, kita pelajari lebih lanjut, tidak ada dasarnya. Syariat bermaaf-maafan sebelum masuk bulan Ramadan. Dalilnya apa? Dalilnya tadi Ustadz. Kan di bulan Sya'ban gak diampuni sama Allah katanya kalau ada permusuhan. Ya betul, betul. Tapi bukan berarti mengkhususkan sebelum masuk Ramadan keliling kita bermaaf-maafan. Enggak. Ziarah kubur Ustaz. Kan Nabi perintahkan sendiri bahwa ziarah kubur itu harus untuk melembutkan hati. Betul, ziarah kubur diperintahkan sama Nabi. Tapi tidak ada pengkhususan di dalamnya. Sebelum Ramadan harus ziarah kubur dulu. Kemudian ziarahnya dikhususkan lagi. Di makam Mbah Fulan, di makam Fulan, di makam Fulan, di makam orang tuanya. Enggak jamaah. Nabi perintahkan kita untuk memperbanyak ziarah kubur. Untuk melembutkan hati kita. Bukan untuk ngalap berkah. Bukan. Untuk mendoakan orang tua kita Ustaz. Dari rumah juga nyampe doanya. Enggak perlu ke kuburannya. Doa anak yang saleh untuk orang tuanya nyampe meskipun anaknya di rumahnya, bukan di kuburan orang tuanya. Lihatlah bagaimana para ulama salaf terdahulu. Mereka kalau berziarah kubur itu benar-benar mengingat kematian. Dan yang mereka ziarahi pekuburan kaum muslimin secara umum. Mereka nggak tentukan. Bahkan ada di antara mereka yang sengaja menggali tanah
menggali tanah di sekitaran pekuburan kaum muslimin. Kemudian dia berbaring di dalamnya dan mengatakan, wahai jiwa, sesungguhnya engkau akan terbaring seperti ini nanti. Allah. Karena memang tujuannya benar. Tujuannya untuk mengingat kematian. Maka yang seperti ini perlu kita belajar jemaah. Kita cari tahu benar nggak nih amalan-amalan seperti ini sebelum Ramadan? Ada dalilnya. Benar nggak nih amalan-amalan di tengah Ramadan? Ada seperti ini, ada dalilnya. Benar nggak nih amalan-amalan seperti ini setelah Ramadan? Ada dalilnya. Kita butuh ilmu. Maka bekal yang kedua yang penting adalah ilmu. Maka bekal yang ketiga jemaah yang perlu dipersiapkan untuk kita menuju Ramadan adalah pemanasan. Pemanasan jemaah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadzina Al-Kiram, Ustadz Nuzul Hafizahullah Ta'ala, bahwa di antara bekal sebelum masuk Ramadan adalah pemanasan. Jemaah, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ibadah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran bahwa ibadah itu satuannya adalah perlombaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Kalau satuannya ibadah itu saja disebut perlombaan di dalam kebaikan, maka bagaimana dengan Ramadan? Bulan yang isinya penuh dengan amal saleh. Dan berbagai macam variasi amal saleh ada di bulan Ramadan. Sehingga wajar kalau sebagian orang menyebut Ramadan sebagai olimpiadenya orang-orang bertakwa. Olimpiadenya orang-orang bertakwa. Karena di bulan Ramadan begitu banyak cabang amal saleh yang bisa kita perbuat dan kita diperintahkan untuk memperbanyak amal saleh tersebut. Ini Ramadan disebut sebagai olimpiadenya orang-orang bertakwa. Sekarang jamaah, simpelnya gini deh. Pernah nggak dengar cerita ada atlet yang ikut suatu cabang olimpiade, tapi atlet ini kesehariannya tidak pernah latihan, tidak pernah pemanasan. Dia tahu 8 hari lagi ada olimpiade. 8 hari lagi dia olimpiade. Dan dia sudah didaftarkan. Sudah tercatat. Nah, selama 8 hari ini, yang dia lakukan adalah makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Tidak ada latihan, tidak ada pemanasan. Kemudian di hari H, setelah 8 hari berlalu, dia masuk dalam garis start. Dia masuk dalam garis start. Setelah dia masuk garis start, dia ikut lomba, ternyata dia menang. Mendapatkan medali emas. Kira-kira mungkin gak jamaah? Ini secara struktural. Bagaimana proses seorang atlet ikut olimpiade, kejuaraan tingkat dunia. Tapi sebelumnya, 8 hari sebelumnya, tidak pernah latihan, tidak pernah pemanasan. Datang di hari H, langsung masuk start line start, garis startnya, berlomba, kemudian menang. Juara 1 dapat medali emas. Ini mustahil jamaah. Mustahil. Apalagi kita tahu bahwa orang-orang yang ikut olimpiade itu, apalagi olimpiadenya kelas dunia. Ramadan ini kelas dunia, bukan hanya kelas lokal. Yang dapat Ramadan bukan hanya di Indonesia, enggak. Tapi satu dunia ikut Ramadan. Maka jamaah, kita tahu bahwa olimpiade kelas dunia itu enggak sembarang orang yang bisa ikut seharusnya. Atlet-atlet papan atas. Orang-orang yang memang expert di bidangnya. Dan sekarang kita tanya sama diri kita. Lomba-lomba
yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan itu berkisar salat malam, puasa, baca Quran, infak sedekah. Kita tanya sama diri kita ini termasuk orang papan atas dalam sholat tahajud atau tidak? Kita ini termasuk orang papan atas dalam baca Quran atau tidak? Kita ini orang papan atas dalam hal bidang infak sedekah, puasa atau tidak? Kalau kita saja bukan termasuk dalam yang bidangnya expert di bidang tersebut, bisa dikatakan bukan atlet papan atasnya, tapi kan kita ini sudah masuk, sudah dapat tiket untuk bisa masuk Ramadan, akan ikut olimpiade tersebut. Saingan kita adalah orang-orang yang memang expert di bidangnya. Kita nggak expert di bidang tersebut. Lalu kita dengan santainya masuk Ramadan tanpa persiapan, tanpa pemanasan. Kita udah lama nggak baca Quran. Bahkan mungkin Al-Quran saja kita bingung, kita lupa disimpan di mana di bagian rumah kita. Kemudian kita berharap masuk Ramadan kita mampu menyelesaikan berjuz-juz Al-Quran, bahkan sampai khatam 5, 4, 3, 2 kali membaca Al-Quran, menghatamkannya tanpa ada pemanasan. Kita nggak ada persiapan sama sekali, pembiasaan sebelum masuk Ramadan. Kita berharap lulus Ramadan mendapatkan medali takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak, jemaah. Tidak. Ramadan berat. Kita dituntut untuk dalam kondisi prima, kondisi maksimal di bulan Ramadan bukan sehari 2 hari. Kita diminta Ramadan maksimal itu 29 sampai 30 hari. Dan kita dituntut untuk menaikkan grafik ibadah kita, bukan malah nyungsep. Bukan hanya semangat di awal, habis melempem di akhir. Dan itulah memang fenomena yang terjadi di negeri kita. Bukan di negeri kita saja. Kondisi kaum muslimin. Bagaimana puncaknya di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang seharusnya kita dituntut untuk lebih bersemangat di 10 hari terakhir. Namun kenyataannya setiap naik 1 malam semakin terjadi kemajuan dalam sholat tarawih. Bahkan nanti puncaknya adalah waktu subuh hari Id. Yang tersisa adalah hanya imam dan muadzin. Selebihnya sudah sibuk mudik, sibuk fitting baju lebaran, ya, sibuk mempersiapkan kue di meja. Dan ujiannya besar jemaah. Semakin masuk 10 hari terakhir, yang memberikan obral dan promo bukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Toko-toko, mal-mal besar, barang-barang branded berlomba memberikan promo. Sehingga sebagian besar dari kaum muslimin i'tikafnya di mal, bukan di masjid. Oleh karena jamaah, kita perlu mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan Ramadan. Mulai membiasakan diri. Kalau mau dibanding-bandingkan dengan para salaf terdahulu, maka memang terlambat jauh. Bagaimana Al-Imam Al-Mulai rahimahullah, 1 bulan sebelum masuk Ramadan tokonya tutup, libur. Dia mulai memperbanyak ibadah, memperbanyak baca Quran. Tutupnya 2 bulan jamaah tokonya. Dari mulai Sya'ban sampai Ramadan, buka lagi bulan Syawal. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia tidak pernah menemukan Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban setelah Ramadan. Ramadan wajib, tapi Sya'ban sunnah. Tapi Nabi Muhammad SAW berpuasa paling banyak di bulan Sya'ban setelah Ramadan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadan. Sya'ban dan Ramadan, 2 bulan Nabi Muhammad SAW berpuasa. Nabi Muhammad SAW yang bidangnya sudah expert di situ. Kita bagaimana? Yakin kita bisa meraih medali takwa.
dalam ajang perlombaan Olimpiade Ramadan tanpa persiapan? Sepede itukah diri kita tanpa mempersiapkan diri kita untuk masuk bulan Ramadan? Dan yang terakhir jamaah, jangan lupa berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jamaah, betul memang Ramadan sudah di depan mata kita. Sudah mulai bisa dihitung dengan jari tangan kita. Tapi itu bukan sebuah kepastian bahwa kita akan sampai di bulan Ramadan. Karena sudah kita sebutkan bahwa Ramadan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ada kemungkinan bahwa kita, na'udzubillah wa qaddarallah, belum masuk Ramadan, sudah Allah panggil. Sudah Allah istirahatkan kita. Bisa jadi. Namun alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa disampaikan bulan Ramadan. Disampaikan ke bulan Ramadan. Dan Ramadan disampaikan kepada kita. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala melihat kesungguhan kita mempersiapkan diri di bulan Ramadan, Allah hadiahkan Ramadan tersebut kepada kita. Maka jamaah ingat, bekal kita 4 hal yang tadi kita sampaikan. Yang pertama apa? Membersihkan hati. Yang kedua, berilmu sebelum masuk Ramadan. Yang ketiga, pemanasan, pembiasaan kita dengan ibadah-ibadah sebelum masuk Ramadan. Dan yang keempat, doa jamaah. Doa perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita kepada bulan Ramadan, memberkahi kita di bulan Ramadan, dan menjadikan kita orang-orang yang lulus dari bulan Ramadan, menggapai gelar takwa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jamaah muqaddimah yang bisa kami sampaikan yang berkaitan dengan Ramadan. Maka kita beranjak ke pembahasan utama kita dalam pembelajaran fikih, ya, dalam pembelajaran fikih kita. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan fikih kita pada pekan ini kita berada di bab yang keempat. Berada di bab yang keempat. Al-babur rabi', kata para penulis kitab ini, bab yang keempat, fis siwaki wa sunanil fitrah. Pembahasan yang berkaitan dengan siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Sunnah-sunnah fitrah. Dalam bab ini ada 5 pembahasan atau 5 masalah yang kita akan coba bahas satu persatu. Maka yang pertama, ayuhal ihba, siwak. Apa itu siwak? Apa definisi dari siwak? Siwak ini atau bersiwak adalah huwa isti'malul 'ud. Definisi klasiknya adalah menggunakan suatu ranting kayu au nahwi ataupun yang sejenisnya fil asnani awil lithah, yang digunakan pada gigi ataupun gusi. Liizalati ma yu'allaq bihima minal at'imati warra'ih, yang dipergunakan untuk menghilangkan benda-benda yang tersisa dari makanan ataupun bau yang tidak sedap pada mulut. Penggunaan kayu, ya, ranting kayu atau yang sejenisnya pada mulut, pada gigi ataupun lithah, gusi, untuk menghilangkan hal-hal yang tersisa pada mulut, baik itu kotoran, makanan ataupun aroma, bau yang tidak sedap. Ini definisi klasiknya siwak. Bersiwak adalah menggunakan ranting. Siwak ini jamaah adalah bagian dari syariat agama Islam. Sehingga seseorang tatkala mengenal syariat siwak, hendaknya dia mengimaninya. Dia mempercayainya bahwa syariat siwak ini memang bagian dari agama Islam. Karena jamaah, ada sebagian orang, dan Anda pernah menemukan secara langsung, orang-orang yang menolak syariat siwak.
Mereka katakan ini adalah sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang kotor dan tidak baik. Maka ini salah jamaah. Kalaulah memang ini menjijikan bagi dia dan dia tidak bisa mengamalkannya, maka cukup baginya mengimani bahwa ini bagian dari syariat Islam, meskipun dia tidak mengamalkannya. Karena menolak syariat yang jelas-jelas ada, datang dari agama Islam, ini sebuah perkara yang besar. Perkara yang besar, yang tidak bisa diremehkan. Oleh karenanya, tatkala kita mengetahui bahwa syariat siwak itu ada, maka wajib kita mengimani bahwa syariat tersebut datang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pernah berkata tentang siwak, bahwa siwak menurut istilah para ulama yaitu kegiatan menggunakan ranting atau semacamnya untuk menghilangkan warna kuning serta kotoran lain yang ada pada gigi. Ini dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahihul Muslim. Sehingga jelas jamaah bahwa syariat siwak itu ada dan bagian dari agama Islam. Maka masalah yang pertama, pembahasan yang pertama adalah tentang hukumnya. Apa hukum bersiwak? Hukum asal dari siwak adalah sunnah. Hukum asal dari siwak adalah sunnah. Ustaz, berarti kalau disebutkan hukum asal berarti ada hukum yang lain? Iya. Bisa bergeser menjadi wajib dan bisa juga bergeser menjadi makruh. Maka dalam kitab ini disebutkan bahwa as-siwaku masnunun fi jami'il awqat. Bersiwak itu disunnahkan dalam segala bentuk kondisi. Jamaah, kenapa kita sebut bahwa hukum siwak asalnya adalah sunnah? Karena ada sebagian dari para ulama yang menganggap hukum siwak ini ada yang makruh. Kapan dia makruh? Dia makruh tatkala sedang berpuasa. Nah, ini kaitannya dengan berpuasa. Berarti ini ilmu berkaitan dengan puasa. Sebagian dari para ulama Syafi'iyah yang mayoritas kaum muslimin di negeri kita mengambil mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa bersiwak atau menggosok gigi ketika sedang berpuasa hukumnya makruh. Bahkan ada sebagian dari mereka yang sampai mengatakan dapat membatalkan puasa. Sebagian dari mazhab Syafi'i mengatakan sampai membatalkan puasa. Tapi sebagian besar dari mereka mengatakan makruh. Dan inilah yang diambil oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Bahwa hukumnya makruh menyikat gigi atau bersiwak ketika sedang berpuasa. Mereka berdalil, mereka pakai dalil, ya. Jadi bukan hanya omong kosong belaka, mereka juga punya dalil. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk." Aroma bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari sekedar minyak misik. Mereka berdalil dengan dalil ini. Sehingga mereka mengatakan bahwa menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa ini makruh hukumnya. Karena bau mulut itu juga datang dan diberikan faidah oleh Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada minyak misik. Sehingga menghilangkan bau mulut orang yang berpuasa kata mereka makruh. Makruh. Bahkan sampai tadi ada yang mengatakan bahwa sampai membatalkan puasa. Ini dalil yang mereka ambil. Maka jamaah sekalian, kami jelaskan bahwa pendapat ini bisa dikatakan pendapat yang kurang kuat. Dan pendapat yang bisa dibantahkan. Yang bisa terbantahkan. Jamaah, rahimakumullah, hadis tadi menjelaskan bagaimana aroma bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah ketimbang minyak misik. Bukan berarti kita diperintahkan
untuk berlomba-lomba membuat mulut kita lebih bau. Jangan sampai antum dengar hadis ini, kemudian antum bangun tidur buat sahur, antum nggak gosok gigi dulu. Kemudian antum sahur, makan makanan yang berbau. Antum makan pete, antum makan jengkol, antum makan jaling, ya, antum makan bawang. Kemudian setelah sahur, antum nggak sikat gigi lagi. Sholat subuh, setelah sholat subuh, antum tidur lagi. Wah, ini lebih dahsyat lagi. Bangun jam 7, jam 8 berangkat kerja, nggak gosok gigi. Wah, berlomba-lomba membuat mulut kita lebih bau. Enggak. Hadits ini tidak menunjukkan seperti itu. Ustadz, semakin harum bau mulutnya kan semakin harum juga nanti di sisi Allah. Enggak. Hadits ini tidak menunjukkan seperti itu. Tidak menunjukkan seperti itu. Hanya menggambarkan bagaimana kebiasaannya ketika perut itu kosong, lambung itu naik asamnya, maka mulut akan berubah aromanya. Nah, aroma itu ini kan dibenci sama kita. Tapi dikatakan bahwa ternyata itu, Masya Allah, nanti di sisi Allah lebih harum dari minyak misik. Sehingga maksud hadis ini bukan menunjukkan kita untuk berlomba-lomba membuat mulut kita lebih bau tatkala berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah, agama Islam sangat menganjurkan untuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dan memerintahkan umatnya untuk tidak berbuat atau tidak melakukan hal-hal yang membawa bau mulut ataupun bau badan. Ini sangat dihindari. Sangat dihindari. Sehingga kita diperintahkan untuk menjaga bau badan kita, aroma mulut kita. Kita diperintahkan untuk menjaga hal tersebut. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW sangat mentahdzir, memperingatkan orang-orang yang makan hal-hal yang berbau tidak sedap. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man akala min hadhil baqlah." Barang siapa yang memakan jenis biji-bijian seperti ini, disebutkan dalam riwayat Muslim, wa qala marratan man akala al-basal wath-thawm wal-qurath. Siapa di antara mereka yang makan bawang putih, bawang merah ataupun daun bawang, fala yaqrabanna masjidana. Jangan sekali-kali mendekati masjid kita. Dilarang sama Nabi. Orang-orang yang punya aroma bau mulut ataupun bau badan, jangan deket-deket sama masjid kami, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan makruh untuk sholat di masjid dalam kondisi aroma bau, yang mulut yang sangat bau atau badan yang sangat bau. Diperintahkan untuk sholat tidak di masjid. Fa'innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena sesungguhnya malaikat saja terganggu dengan apa-apa yang terganggunya manusia. Lihat jamaah. Agama Islam memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan bau mulut dan badan. Sehingga di bulan Ramadan, kalaulah kita tadi tidak menggosok gigi kita, dan itu berefek buruk bagi kita dan orang-orang di sekitar kita, baunya tidak sedap, mengganggu, bahkan ketika sholat membuat orang tidak khusyuk dalam sholat, maka ini sebuah hal yang mungkar. Maka kata para ulama, pendapat yang pertama ini bisa dikatakan lemah, karena ada dalil-dalil yang bisa membantahkannya. Dan kata para ulama yang menulis kitab ini, hatta shaim lau tasawwaqa fi hali siyamihi fala ba'sa bidzalik. Bahkan orang yang berpuasa pun, kalaulah dia bersiwak, menggosok giginya tatkala sedang berpuasa, maka tidak mengapa. Tidak mengapa hukumnya. Sawa'un kana awwalun naharin aw akhiruhu. Baik di awal siangnya ataupun di akhir siangnya. Baik ketika dia mulai berpuasa atau ketika sudah siang hari, ketika menjelang sore hari, ketika aroma baunya, aroma mulutnya sudah mulai sangat bau, digosok, dibersihkan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raghaba fihi targhiban mutlaqan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan bersiwak, menggosok gigi ini sunnah secara mutlak, tidak ada ikatan, tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian, yang puasa jangan. Yang ini jangan, enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersiwak itu secara mutlak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin 'inda kulli shalah.
kalaulah seandainya saja tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak sholat. Nabi SAW memerintahkan untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Ustaz, bagaimana Ustaz? Lagi puasa tapi gosok giginya pakai odol. Bagaimana hukumnya? Maka dijelaskan ayolah hibba bahwa dalam fatwa lajnah daimah la haraja fi isti'malil ma'juni ma'as siwak. Tidak ada larangan sama sekali untuk menggunakan pasta gigi ketika seorang menggosok gigi sedangkan dia sedang berpuasa. Li'annahu laysa min jinsi ta'amin wa syarab. Karena pasta gigi ini bukan bagian dari makanan dan minuman. Walakin la yubalighu fi isti'malihi khasyatan min dukhuli syai'in minhu ilal jawf. Tapi disarankan untuk tidak berlebihan tatkala menggosok gigi dengan pasta gigi agar kita mencegah dari kekhawatiran kita ada sisa-sisa yang masuk dalam kerongkongan kita. Kemudian Syekh bin Baz juga mengatakan hal yang sama bahwa boleh hukumnya ketika seseorang menggosok gigi, bersiwak di bulan Ramadan menggunakan pasta gigi. Apalagi ini baik untuk menghilangkan aroma-aroma bau yang mengganggu ketika kita berpuasa. Maka ini hal yang baik dan ini lebih sempurna kata Syekh Ibn Baz rahimahullah. Dan fakta yang kita temukan bahwa sangat jarang sekali bahwa sisa pasta gigi itu termakan atau tertelan oleh kita. Karena setiap orang yang menggosok gigi pasti tahu bahwa ketika sudah gosok gigi, sisa dari apa yang ada atau residu dari gosok gigi tersebut pasti kita lepeh. Kita buang dan kita cuci sebersih mungkin. Kita akan berkumur sebersih mungkin. Lalu bagaimana Ustadz? Kan pasti setelah gosok gigi masih ada rasa-rasa. Masih ada zat-zat yang tersisa dalam lisan. Maka jamaah, ingatlah sebuah hadis yang datang menjelaskan bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW dari seorang sahabat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Ra'aitun Nabiy SAW ma la ahsi yatasawwaku wa huwa sha'im. Aku melihat Nabi Muhammad SAW bersiwak, saking banyaknya beliau bersiwak sampai aku nggak bisa lagi ngitung berapa kali beliau bersiwak. Wa huwa sha'im, dan dia sedang berpuasa. Nabi Muhammad SAW bersiwak ketika berpuasa itu saking banyaknya sampai sahabat yang memperhatikan itu nggak bisa ngitungnya lagi. Saking banyaknya bersiwak Nabi Muhammad SAW. Dan seseorang itu ketika bersiwak jamaah, ketika kita gunakan kayu arok, Ustaz, itu kan Nabi dulu pakai kayu arok Ustaz. Nggak seperti sekarang pakai odol. Enggak jamaah. Ketika kita bersiwak, maka pasti akan ada sisa-sisa residu zat yang menempel dalam mulut kita. Ada rasa siwaknya jamaah. Dan itu tidak membatalkan puasa Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang ketika berpuasa bersikat gigi, baik dengan kayu arak ataupun dengan odol, pasta gigi, maka ini tidak membatalkan puasanya. Ini fatwa yang diambil yang insya Allah lebih dekat dengan kebenaran. Karena kita sudah sampaikan tadi, dalil yang menjelaskan tentang makruhnya menyikat gigi di bulan puasa, ketika berpuasa, ini bisa terbantahkan dengan dalil-dalil yang lebih kuat dan lebih diterima oleh fitrah seseorang. Ini hukum yang berkaitan dengan bersiwak. Hukumnya adalah sunnah, hukum asalnya. Kemudian tadi kita sebutkan bisa menjadi makruh, namun ternyata yang makruh ini dijatuhkan lagi hukumnya dengan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa bersiwak hukumnya tetap sunnah apapun kondisinya. Maka kita masuk dalam pembahasan yang kedua. Al-mas'alah ats-tsaniyah. Mata yata'akkad. Kapan bersiwak ini ditekankan? Kan hukumnya sunnah secara umum, mutlak. Bersiwak, menggosok gigi itu sunnah. Tapi ada waktu-waktu yang sangat amat ditekankan untuk bersiwak. Kapan saja waktunya? Maka disebutkan dalam kitab ini, wa yata'akkadu indal wudu. Sangat ditekankan untuk bersiwak tatkala hendak berwudu. Tatkala hendak berwudu. Ini yang pertama. Wa inda tibahi minan naum. Dan pula ditekankan yang kedua
ketika bangun dari tidur. Insya Allah. Jadi kalau antum bangun dari tidur subuh-subuh ataupun siang mau sholat asar, kemudian antum bersiwak, antum sholat, antum sikat gigi, niatkan ini menjalankan sunnah. Karena ini termasuk yang ditekankan untuk bersiwak, untuk menggosok gigi. Wa inda taghayyuri raihatal fam, dan ketika mulai dirasa aroma mulut sudah mulai berubah. Antum lagi kerja di kantor, kok berasa mulut udah mulai nggak enak baunya. Oh, lupa sarapan ternyata tadi pagi, tapi mulai berasa nih, aduh aroma mulut udah mulai nggak enak. Maka di situ disunnahkan dan ditekankan untuk menggosok gigi atau bersiwak. Wa inda qiraatil Qur'an, dan tatkala hendak membaca Al-Qur'an. Ketika hendak membaca Al-Qur'an disunnahkan untuk bersiwak, ditekankan untuk bersiwak. Wa inda shalah, ketika hendak salat. Wa kadza inda dukhulil masjid, dan juga disunnahkan, ditekankan ketika hendak masuk masjid. Wal manzil, dan ketika hendak masuk rumah. Wah, ternyata disunnahkan dan ditekankan ketika kita masuk rumah itu untuk gosok gigi dulu, bersiwak dulu. Kenapa? Karena diantaranya adalah untuk membuat senang keluarga kita. Kita dari luar, kita lelah, kita letih, aroma mulut sudah mulai berubah, maka kita disunahkan untuk gosok gigi dulu sebelum masuk rumah. Dan ini sunnah yang sudah jarang mungkin kita temukan. Apalagi posisinya siwak yang seperti ini dari kayu ara ini sudah jarang ditemukan. Sebagian besar kita menggunakan sikat dan pasta gigi. Sehingga mungkin sebenarnya bisa saja buat wastafel depan rumah gitu ya. Sebelum masuk rumah antum menjalankan sunnah dengan niatan menjalankan sunnah. Antum gosok gigi dulu sebelum masuk rumah. Masya Allah. Ini salah satu bentuk penghidupan sunnah. Menghidupkan sunnah. Hal ini ayyuhal hibba berdasarkan dengan hadis yang datang dari Miqdam ibn Shuraih. Dari bapaknya beliau mengatakan, Sa'altu Aisyah. Beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitih. Apa sih yang biasanya dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali ketika hendak masuk rumah? Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bisiwak. Beliau ketika hendak masuk rumah memulai dengan bersiwak. Gosok gigi dulu beliau. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk rumah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa yata'akkadu kadzalik inda tulis sukut. Dan disunnahkan pula, ditekankan pula, ini yang berikutnya ya. Ketika kita telah lama berdiam. Contoh nih antum nih kajian nih kan banyak diam gitu ya. Nah, setelah kajian ini antum mau wudu misalnya sekalian disunnahkan untuk bersiwak, menggosok gigi. Karena biasanya orang yang banyak diam, aroma mulutnya akan berubah. Aroma mulutnya akan berubah ketika dia banyak berdiam. Wasufratul asnan, dan tatkala gigi sudah mulai menguning. Baik dalam waktu yang lama ataupun waktu yang sebentar. Karena ana pernah bertemu dengan beberapa orang yang giginya itu sangat cepat menguningnya. Dan memang ini sebuah penyakit. Giginya itu sangat cepat menguningnya. Dia sikat gigi tadi pagi. Tapi siang ketemu zuhur, situ sudah mulai menguning giginya. Maka ini juga disunahkan untuk bersiwak. Li ahaditsis sabiqah. Dan masih banyak lagi kondisi-kondisi yang datang yang telah dijelaskan oleh hadis-hadis. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terbangun dari tidurnya di malam hari, maka beliau menyempatkan diri untuk menggosok mulutnya dengan siwak. Wal muslim ma'murun 'indal ibadati wat taqarrub ila Allah an yakuna ala ahsani halin minan nadhafati wat taharah. Dan seorang muslim itu sudah seharusnya dia ketika beribadah kepada Allah datang dalam kondisi yang indah, yang paling baik dan paling bersih. Itu adalah waktu-waktu yang ditekankan untuk bersiwak ya. Ketika wudu, ketika bangun dari tidur, ketika mulai berubah aroma mulut, ketika hendak membaca Quran, ketika hendak salat, ketika hendak masuk masjid dan masuk rumah. Kemudian juga ketika sudah lama berdiam diri, wasufratil asnan,
mulai menguning gigi, dan hal-hal yang lainnya. Ini waktu-waktu yang ditekankan untuk bersiwak. Kita masuk ke dalam pembahasan yang ketiga. Bima yakun. Dengan apa seseorang itu bersiwak? Dengan apa seseorang itu menggosok gigi? Maka jamaah sekalian, seseorang disunahkan, yasunnu an yakuna tasawwuk, hendaknya seseorang itu disunahkan untuk menggosok gigi bi'udin ratbin la yatafattat, dengan ranting pohon atau ranting kayu yang basah. Seperti ini. Ranting pohon yang basah, yang tidak kering dan tidak pecah. Sehingga wala yujrahul fam, sehingga dia tidak akan melukai mulutnya. Yang diperintahkan adalah, yang disunahkan menggunakan ranting kayu yang basah dan tidak kering, tidak pecah, sehingga tidak melukai mulutnya. Fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yatasawwaku bi'udil araki. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biasa bersiwak menggunakan kayu arak. Walahu an yatasawwaka biyadihi al-yumna awil yusra fal amru fihi hadza wasi'un. Dan bersiwak itu, ketika bersiwak kita dibebaskan untuk menggunakan tangan kanan ataupun tangan kiri. Karena memang ada juga orang-orang yang mengatakan tidak boleh bersiwak dengan tangan kiri. Dan ini pembahasannya panjang. Memang ulama berselisih pendapat. Namun para ulama yang menulis kitab ini mengambil pendapat bahwa masalah dalam bersiwak menggunakan tangan apa, ini hukumnya luas. Sehingga boleh menggunakan tangan kiri ataupun tangan kanan. Fa in lam yakun indahu 'udun yatasawwaqu bihi hal wudu' ajza'u at-tasawwuq bi asba'ihi kama rawa dzalika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kalaulah seandainya saja dia tidak menemukan siwak kayu arak untuk bersiwak ketika dia hendak berwudu, maka boleh menggunakan jari-jarinya. Menggunakan jari-jarinya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an fi sifati wudu'in Nabi, ketika mensifati wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adkhala asba'ahu indal wudu'i wa harakah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala tidak menemukan kayu arak, kayu atau ranting dahan untuk bersiwak, maka beliau menggunakan jari-jarinya. Ketika hendak berwudu, beliau masukkan ke mulutnya dan menggerak-gerakkannya. Ini hadis datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Berarti boleh menggunakan jari kita dengan niatan sunnah ketika hendak berwudu, menggosok gigi dengan niatan bersiwak. Ya, jadi nggak mesti pakai kayu arak. Kemudian Ustaz, apa hukumnya sikat gigi zaman sekarang? Apakah sikat gigi zaman sekarang itu dapat dikatakan bersiwak juga? Maka jamaah ya ahibba, hal ini telah dibahas panjang oleh para ulama. Dan jumhur ulama mereka mengatakan bahwa sikat gigi kita bisa disebut sebagai bersiwak. Sikat gigi kita masuk dalam kategori bersiwak. Meskipun memang disunahkannya menggunakan kayu arak ini. Kayu arak ini memiliki keutamaan pertama. Keutamaan menggunakan kayu ini lebih dekat dengan sunnah. Karena Nabi dan para sahabatnya dahulu menggunakan kayu ini. Lebih dekat kepada sunnah. Yang kedua, hal ini tidak dianggap nyeleneh ketika kita melakukannya di setiap kondisi. Berbeda dengan kalau kita bawa sikat gigi misalnya ya. Kita bawa sikat gigi, kemana-mana kita bawa sikat gigi. Untuk menjalankan sunnah, mau masuk masjid kita keluarkan sikat gigi kita sikat gigi. Kemudian kita lagi berdiri di sholat, mau sholat kita sikat gigi. Maka ini lebih nyeleneh di tengah masyarakat kita. Adapun menggunakan siwak, maka ini tidak dianggap nyeleneh. Ini keutamaannya, keunggulannya. Namun, sebagian masyayikh juga mengatakan bahwa sikat gigi zaman sekarang beserta dengan odolnya itu juga memiliki keutamaan lebih. Bagaimana sikat gigi zaman sekarang dan odolnya itu lebih membersihkan mulut. Lebih bisa menjangkau bagian-bagian yang lebih luas dibandingkan dengan kayu ranting ini. Maka hukum
dari menggunakan sikat gigi yang ada, sikat gigi konvensional zaman sekarang, masuk dalam kategori bersiwak. Bersiwak. Di antaranya ya ahibba, yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan siwak serta anjuran untuk menggunakannya, hal itu mencakup semua jenis alat yang digunakan untuk membersihkan gigi, jika tujuannya telah tercapai dan memang diniatkan sebagai bentuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu menggunakan dahan pohon arak, ataupun dahan pohon zaitun, ataupun dahan pohon kurma, atau yang dengan selainnya. Bahkan tadi kita sebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan jari-jarinya. Maka di antara dalil yang menekankan atau menjelaskan bahwa sikat gigi kita, menguatkan bahwa sikat gigi kita termasuk dalam kategori bersiwak. Yang pertama, kata as-siwak secara bahasa digunakan untuk perbuatan memijat gigi. Sawwaka yusawwiku, menggosok-gosok gigi. Sehingga menggosok-gosok gigi ini tidak terkhusus dengan dahan arak. Bisa menggunakan dengan jari kita, dengan kain, ataupun dengan hal-hal yang lain. Intinya menggosok gigi tanpa melihat alat apa yang digunakan. Namun memang karena dahulu yang digunakan, yang paling sering digunakan oleh zaman dahulu adalah ranting kayu, sehingga masyhurnya as-siwak itu disebut sebagai yang seperti ini, siwak itu. Ya, siwak itu yang disebut seperti ini. Padahal sikat gigi kita itu bisa disebut sebagai siwak juga. Dalil yang kedua yang menguatkan adalah bahwa Nabi Muhammad SAW juga tidak hanya bersiwak menggunakan kayu arak. Tidak hanya bersiwak menggunakan kayu arak. Nabi Muhammad SAW pernah menggunakan jarinya dalam hadis Ali bin Abi Thalib tadi. Dan lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW di penghujung hayatnya. Sebuah hadis yang wallahi kalau kita bahas, ini hadis panjang dan sangat indah kalau kita renungkan. Hadis yang berkaitan dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebuah hadis yang datang dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Tuwfiya Nabi SAW fi baiti. Nabi Muhammad SAW itu wafat di rumahku. Wa fi yaumi. Dan dalam kondisi hari di mana hari tersebut adalah jatah Nabi Muhammad SAW mengunjungiku. Wa baina sahri wa nahri. Dan Nabi Muhammad SAW wafat berada di pangkuanku. Wa kanat ihdana tu'awwidhuhu bidu'ain idza marida. Dan biasanya kami itu, kebiasaan kami itu kalau ada yang sakit kami akan mengunjunginya dan mendoakannya. Fadhahabtu u'awwidhuhu. Maka aku pun bersama dengan Nabi Muhammad SAW terus senantiasa mendoakan beliau tatkala beliau sedang sakit. Farafa'a ra'sahu ila sama. Nabi Muhammad SAW senantiasa mengangkat pandangannya ke langit. Waqal fir rafiqil a'la. Fir rafiqil a'la. Di tempatmu yang tinggi ya Allah, di tempatmu yang tinggi ya Allah. Ini Nabi Muhammad SAW sudah mulai masuk dalam sakratul maut. Kemudian marra Abdurrahman ibn Abdi Abi Bakar. Kemudian datanglah Abdurrahman, anaknya, putranya Abu Bakar radhiyallahu an. Wa fi yadihi jaridatun ratbah. Dan di tangannya ada dahan ranting pohon kurma. Lihat, bukan pohon arak. Bukan pohon arak, tapi pohon kurma yang masih basah. Fanadhara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang tajam ke ranting kurma tersebut. Fadhanantu anna lahu biha hajah. Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha langsung memiliki perasaan bahwa kayaknya Nabi pingin dengan ranting kurma tersebut. Maka aku pun mengambil dari Abdurrahman. Kemudian famadhatu ra'sah. Aku mulai lembutkan kepala ranting kurma tersebut. Mulai digigit oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wa nafadtuha, dikunyahnya, fadafa'tuha ilaih. Lalu aku berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya saja beliau memperhatikan kebersihan. Dan beliau menjalankan sunnah bersiwak ini. Allahu akbar. Fastanna biha. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya bersiwak ka ahsani ma kana mustannan.
Dan aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW bersiwak dengan cara yang lebih indah melebihi hari itu. Beliau menjelang wafatnya bersiwak jamaah. Dan beliau bersiwak bukan dengan kayu arak, tapi dengan kayu kurma, dengan dahan kurma. Tsumana walaniha fasaqata yadah. Kemudian setelah beliau usai bersiwak, beliau ingin mengembalikan kayu tersebut kepadaku. Namun tatkala beliau mengembalikan kayu tersebut, tiba-tiba kayu tersebut terjatuh dari tangannya dan beliau pun wafat. Allahu Akbar. Di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW, beliau tetap menjaga kebersihan untuk bertemu dengan Rabb-Nya. Dan beliau tetap menjalankan sunnah. Tapi jamaah, hadis ini jangan disalahartikan juga. Jangan juga kita ketika ada orang sakratul maut, kita kasih sikat gigi dia suruh bersiwak. Gitu. Enggak seperti itu. Dan ini juga pelajaran buat kita. Tatkala kita sakit, kita juga tetap dituntut untuk menjaga kebersihan. Karena banyak di antara kita kalau sudah sakit, 4 hari sakit ya 4 hari gak gosok gigi. Jangan seperti ini. Ini lihat Nabi Muhammad SAW. Menjelang wafatnya saja beliau bersiwak. Dan ini yang ingin kita ambil sebenarnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bersiwak dengan kayu arak saja. Menunjukkan bahwa bersiwak ini, dalil yang keempat adalah tidak dibatasi. Para ulama telah bersepakat bahwa urusan bersiwak ini adalah urusan tujuan. Tujuannya adalah membersihkan gigi. Jadi tidak terbatas menggunakan benda apapun. Maka dari sini kita mendapatkan bukti bahwa sikat gigi kita termasuk bagian dari bersiwak. Namun tadi ingat ya, bahwa memang yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya adalah kayu arak. Namun sikat gigi kita tetap masuk bagian dari bersiwak. Ada hal yang perlu kita perhatikan dari bersiwak ini tadi. Yang pertama adalah kayu siwak ini lebih dekat kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan saat menggunakan sikat gigi konvensional, kita dianjurkan untuk melihat antara maslahat dan mudorotnya. Antara maslahat dan mudorotnya. Ketika kita menggunakan odol, ya, ketika kita menggunakan odol, pasta gigi, dan sikat gigi kita, di waktu-waktu yang disunahkan, kayak tadi mau sholat, mau masuk masjid, mau apa lagi, baca Quran, hendaknya kita perhatikan antara maslahat dan mudaratnya. Kalaulah memang tidak ada mudarat yang besar di sana, kita senantiasa menggosok gigi dengan pasta gigi kita, maka silahkan. Namun para ulama mengatakan bahwa sebagaimana hasil penelitian, bahwa pasta gigi itu kalau digunakan secara berlebihan akan memiliki efek negatif pada mulut kita. Akan mengikis mengikis gigi, mengikis gusi, dan banyaklah efek negatifnya. Dan diantaranya adalah israf, pemborosan. Dikit-dikit sikat gigi pakai odol, dikit-dikit sikat gigi pakai odol. Ini termasuk pemborosan kata para ulama. Sehingga kalaulah seandainya memang kita ingin membiasakan menggosok gigi tanpa menggunakan kayu arak, maka cukup dengan sikat giginya saja. Dan ini pun kita perlu perhatikan. Kalau seandainya sikat gigi tersebut semakin sering kita bergosok gigi, kita terluka, maka ini juga nggak baik. Maka kita perlu melihat maslahat dan mudorotnya. Apalagi tadi, jangan sampai ketika kita mau sholat, kita lagi di barisan soft, kita pakai odol, sikat gigi, antum bisa dipukulin dengan masyarakat. Maka kita harus melihat maslahat dan mudorotnya. Tetap, kayu arak dan dahan-dahan yang lainnya memiliki keunggulan, lebih dekat dengan sunnah, dan lebih diterima oleh masyarakat umum. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini yang berkaitan dengan bersiwak ya. Jadi boleh menggunakan benda apapun selagi tujuannya tercapai. Kemudian di masalah yang keempat, di bab permasalahan yang keempat yang dibahas dalam kitab ini adalah faidah siwak. Apa sih faidah siwak? Siwak ini jamaah, secara umum sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa siwak ini membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu, memberikan efek bersih dari sisi duniawi
Dan kalau sudah bersih manfaatnya besar. Kita bisa lebih dekat dengan seseorang. Orang lain akan nyaman ketika mendengar pembicaraan kita. Ini efek duniawinya. Bahkan di dalam hadis ini yang disebutkan pertama adalah keuntungan duniawinya. Matharatun lil fammi, membersihkan mulut. Kemudian efek yang keduanya, faidah yang keduanya, mardatun li rabbi, mendatangkan keridhaan Allah kepada hambanya. Jemaah, keridhaan Allah itu sangat besar. Lihatlah bagaimana para sahabat. Para sahabat itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka dan mereka pun ridho sama Allah. Nah, kita sebagai orang-orang yang mengikuti jejaknya para sahabat, pingin juga dong dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara untuk bisa mendatangkan keridhaan Allah adalah dengan bersiwak. Dengan menggosok gigi. Ini dapat mendatangkan keridhaan Allah. Perbuatan yang mungkin simple jamaah, ringan. Gosok gigi yang sebenarnya kita pun butuh dengan hal tersebut. Tapi kalau kita niatkan untuk bisa mendatangkan keridhaan Allah buat kita, bukan perkara yang ringan lagi. Ini perkara besar mendatangkan keridhaan Allah untuk kita. Kemudian ahibba, para ulama juga menyebutkan bahwa di antara faidah bersiwak ini, yuqawwil asnan, dapat menguatkan gigi, wa yashuddul lithah, mengokohkan gusi, wa yunaqqis saut, dan juga menjernihkan suara. Menguatkan gigi, mengkokohkan gusi, menjernihkan suara, wa yanshitul abd, dan memberikan efek semangat untuk seorang hamba. Tapi bukan morfin ya, bukan ganja gitu yang memberikan efek semangat, bukan, siwak. Seorang hamba yang saleh bisa bersemangat dengan dia bersiwak. Dia akan lebih gigih beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faidah bersiwak. Baik jemaah. Sedikit lagi kita lanjutkan ya. Pembahasan tentang sunnah fitrah. Sunnah fitrah. Karena sunnah fitrah masuk dalam bab ini. Karena nanti kita akan sebutkan bahwa diantara sunnah fitrah juga adalah menggosok gigi, bersiwak. Al-masalah al-khamisah, sunanul fitrah. Permasalahan yang kelima adalah sunnah fitrah. Apa yang dimaksud dengan sunnah fitrah ini jamaah? Maka sunnah fitrah ini para ulama menyebutkan adalah definisi dari sunnah fitrah. Kan yang kita soroti itu sunnah. Berarti hukumnya sunnah. Tidak seperti itu. Definisi dari sunnah fitrah adalah suatu kebiasaan yang sejalan dengan fitrah diciptakannya manusia. Dengan fitrah yang sejalan dengan fitrah diciptakannya manusia. Sehingga ayolah hibba, apabila ada orang-orang yang menjaga dan menjalankan sunnah fitrah ini, itu menjadi indikasi bahwa fitrah manusiawinya masih lurus dan masih baik. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Maka para ulama menjelaskan bahwa fitrah ini adalah suatu sifat yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Fitrah ini adalah suatu sifat dasar yang Allah tanamkan kepada hamba-hambanya di dalam penciptaan mereka. Dan biasanya fitrah itu selalu berafiliasi dengan sesuatu hal yang baik. Beda dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu itu biasanya afiliasinya kepada hal yang buruk. Tapi kalau fitrah manusia afiliasinya kepada hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fitratullah, dan seperti itulah Allah jadikan fitrah mereka. Di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidaklah seorang itu dilahirkan kecuali di atas fitrahnya. Apa fitrahnya? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau hal-hal yang berkaitan dengan fitrah manusia biasanya afiliasinya ke arah yang baik. Yang memang sudah digariskan sama Allah. Adapun yang melenceng-melenceng itu biasanya hawa
hawa nafsu. Itulah fitrah. Jadi yang dimaksud dengan sunnah fitrah di sini adalah kebiasaan yang sesuai dengan apa sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa atau diri manusia yang sudah mutba'ah, yang sudah tercetak, terpatri dalam hati seseorang. Ini yang disebut sebagai sunnah fitrah. Sehingga sunnah fitrah ini tidak semuanya berhukum sunnah meskipun namanya sunnah. Ada beberapa hal yang sampai hukumnya pada derajat wajib. Maka apa faedah atau keutamaan dari menjalankan sunnah fitrah? Para ulama menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian pada Al-Quran dan sunnah, diketahui bahwa perkara ini akan mendatangkan maslahat bagi agama dan kehidupan seseorang. Ketika seseorang menjalankan sunnah fitrah, akan mendatangkan kemaslahatan dalam urusan agama dan kehidupan seseorang. Di antaranya adalah dapat memperindah diri dan membersihkan badan baik secara keseluruhan maupun sebagian. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata bahwa sunnah fitrah ini akan mendatangkan faedah diniyah, faedah agama dan duniawiyah, faedah duniawi. Di antaranya adalah memperindah penampilan, membersihkan badan, menjaga kesucian, dan menyelisihi simbol orang kafir, serta melaksanakan perintah syariat. Jadi menjalankan sunnah fitrah ini, satu untuk kebersihan kita sendiri, yang kedua dalam menjalankan syariat agama Allah. Di antara dalil yang berkaitan dengan sunnah fitrah atau kebiasaan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khams minal fitrah. 5 hal yang termasuk dari fitrah. Al-istihdad. Yang pertama adalah al-istihdad. Nanti kita akan jelaskan apa itu al-istihdad. Yang kedua al-khitan. Kita juga akan jelaskan apa itu al-khitan. Kemudian qassus syarib, memendekkan kumis, wa natful ibt, mencabut bulu ketiak, wa taqlimul adhafir, dan memotong kuku-kuku tangan. Di dalam hadis yang lain ayolah hibba yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bahwa ashrun minal fitrah, ada 10 hal yang termasuk bagian dari fitrah manusia. Yang pertama, memendekkan kumis, qasus syarib, wa i'fa'ul lihyah, membiarkan janggut, ya, membiarkan janggut. Nanti kita akan jelaskan kenapa bahasanya membiarkan janggut, bukan merawat, bukan juga menumbuhkan, tapi membiarkan janggut. Nanti kita akan bahas. Wassiwak, bersiwak juga termasuk dalam sunnah fitrah. Wastinsyaqul ma, memasukkan air ke dalam hidung. Wa qassul adfar, memendekkan kuku. Wa ghaslul barajim, mencuci lekukan-lekukan tubuh, baik yang ada di jari-jari ataupun di lipatan-lipatan yang lainnya. Membersihkan itu termasuk sunnah fitrah. Wa natful ibt, mencabut bulu ketiak. Wa halqul ana, mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasul ma, yakni al-istinja, bersuci menggunakan air. Ini termasuk sunnah fitrah. Baiknya bersuci itu menggunakan air. Qala al-Mus'ab ibn Syaibah, ahadur ruwatil hadis. Berkata Mus'ab ibn Syaibah yang meriwayatkan hadis ini, wa nasitul ashirah, aku lupa sebenarnya yang ke-10 itu apa? Illa antakuna matmadah. Tapi sepertinya, ini yang ke-10, itu sepertinya adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur termasuk dalam sunnah fitrah. Maka ayolah hibba, sedikit kita akan bahas tentang sunnah fitrah. Kita akan rincikan dari yang 10 tadi beberapa hal. Yang pertama adalah al-istihdad. Apa itu istihdad? Istihdad ini adalah mencukur bulu kemaluan. Wa huwa halqul 'anah wa hiya sya'run nabitun haula al-farj. Membersihkan bulu-bulu yang berada di sekitar kemaluan. Summiya bidzalika listi'malil hadidah fihi wa hiya Musa.
diberikan nama istihdad karena asal katanya dari hadid. Hadid ini artinya besi. Yakni ketika seseorang membersihkan bulu kemaluan itu menggunakan besi. Besi yang dimaksud adalah musa, sebuah pisau tajam atau silet. Sehingga dari sini kita mendapat faidah bahwa disunahkan mencukur bulu kemaluan itu menggunakan silet. Dicukur habis. Dicukur habis. Wa fi izalatihi jamalun wa nadhafah. Karena di dalam menghilangkan bulu kemaluan ini terdapat suatu hal yang indah dan kebersihan. Wa yumkinu izalatuhu bighairi halqin kamuzilatil musanna'ah. Tapi memang boleh juga menghilangkan bulu kemaluan selain dengan menggunakan silet. Dengan sesuatu penghilang yang sudah ada di zaman ini. Ini kata penulis kitab ini. Seperti apa? Sekarang tuh sudah ada treatment, ya, menggunakan laser, menggunakan juga waxing, atau menggunakan clip, atau menggunakan trimmer, alat cukur zaman sekarang. Jadi nggak masalah. Meskipun tidak menggunakan musa atau tidak menggunakan silet. Meskipun sunnahnya adalah menggunakan silet dan dicukur habis. Ini yang berkaitan dengan mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang perlu kita bahas juga adalah masalah khitan. Masalah khitan ini sebenarnya panjang kalau kita mau bahas. Tapi intinya gini jamaah. Khitan ini, sunat ini adalah huwa izalatul jildah allati tughatti al-hasyafah. Menghilangkan bagian kulup daging kulit yang menutupi kepala kemaluan untuk laki-laki. Adapun untuk wanita, faqata lahmatan zaidatan fawqa mahalli ilaj. Yang dibuang adalah daging kecil yang berlebih yang ada di atas, mohon maaf, kemaluannya. Di atas farjinya atau yang biasa kita sebut sebagai klitoris, ya. Dan ini pun dibuang sedikit, bukan dibuang semuanya. Hanya dibuang sebagian saja, sedikit. Hukum khitan ini bagi laki-laki wajib dan bagi wanita sunnah. Itulah yang diambil dalam kitab ini. Adapun sejatinya hukumnya itu para ulama bersilang pendapat menjadi 3 pendapat. Yang pertama, pendapat yang pertama mereka mewajibkan baik laki-laki maupun wanita. Baik laki-laki maupun wanita. Pendapat yang kedua, ini pendapat yang pertama ini yang diambil oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian pendapat Hanbali dan sebagian Maliki. Ini yang diambil. Dan ini yang memang pendapatnya lebih berhati-hati dan lebih kuat. Wajib untuk laki-laki dan wanita. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang diambil oleh madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan bahwa sunat ini, berkhitan ini adalah sunnah. Baik laki-laki maupun perempuan. Namun pendapat ini adalah pendapat yang sangat-sangat lemah. Sehingga baiknya pendapat ini ditinggalkan. Dan pendapat yang ketiga, ini pendapat yang di tengah-tengah. Pendapat yang diambil oleh Al-Imam Ahmad dan sebagian Malikiyah dan Zahiriyah rahimahumullah. Mereka mengambil pendapat bahwa laki-laki tetap wajib. Adapun wanita sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya untuk wanita. Namun jamaah, kalau dari apa yang kita lihat, maka kita akan mengambil pendapat yang kuat bahwa untuk laki-laki hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan ini tidak diperselisihkan. Dan kita tahu bagaimana keutamaan dan kebersihan seseorang yang sunat untuk laki-laki. Bagaimana dia suci dari najisnya, ya, dari air kencingnya, dan lebih sehat, lebih baik. Bahkan sebagian orang kafir pun mereka memilih bersunat untuk yang laki-laki. Ini untuk laki-laki. Dan ini sudah disepakati bagaimana kesehatan sunat untuk laki-laki. Dan tidak diragukan lagi. Maka ini sudah tidak menjadi permasalahan. Yang jadi permasalahan adalah khitan untuk wanita. Khitan untuk wanita. Maka jamaah sekalian, Wallahu a'lam. Kayaknya sampai hari ini saja itu sudah banyak para bidan dan para dokter yang tidak mau menyunat bayi wanita. Sangat sulit untuk cari tempat sunat untuk bayi wanita. Karena menurut penelitian mereka akan seperti ini, seperti itu. Baik jamaah.
Yang mau Anda tekankan adalah, kalaulah memang mereka mengatakan bahwa sunat untuk wanita ada bahaya ini dan itu, dan mereka tidak mau melaksanakannya, ya silahkan saja. Silahkan saja. Karena ada pendapat yang lebih banyak yang berkaitan dengan sunat wanita adalah sunnah. Sunnah. Tapi menolak syariat sunnah untuk sunat wanita, maka ini tidak benar. Tidak dibenarkan. Dan ini berbahaya. Ini berbahaya. Tadi ya, masalah siwak juga. Sama ada salah satu contoh lagi, bagaimana syariat yang kebanyakan ditolak. Tapi sebenarnya ini syariat. Syariat poligami. Ya, insyaallah. Syariat poligami. Meskipun mohon maaf, ibu-ibu ya, para akhwat tidak bisa melaksanakannya, tidak mampu melaksanakannya, tidak kuat melaksanakannya, ya, hak mereka untuk mengatakan bahwa mereka tidak bisa untuk menjalankan syariat poligami tersebut. Tapi tidak dibenarkan seorang wanita, seorang muslimah atau seorang muslim menolak syariat tersebut. Sama dengan syariat sunat ini untuk wanita. Syariatnya ada. Mana dalilnya Ustaz? Kalau memang syariatnya ada, lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW tatkala menjelaskan ketika seseorang melakukan hubungan suami istri. Nabi Muhammad SAW mengatakan, idal taqa khitanan. Kalau dua khitan sudah bertemu. Dalam riwayat yang lain, idza massal khitanul khitan. Kalau khitan telah menggesek khitan. Ketika suami istri telah berjima dan kedua khitannya telah bertemu, wajib alaihil ghusl, maka wajib mandi. Coba ayo ahibba, antum bayangkan. Kalau antum mengartikan khitan di sini khusus laki-laki. Wallahi ini suatu yang mungkar. Mungkinkah Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini menggambarkan dua orang laki-laki yang homo, yang kedua khitannya bertemu, maka wajib bagi dia mandi? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Gak mungkin Nabi Muhammad SAW menggambarkan sesuatu yang mungkar. Ketika khitan bertemu dengan khitan, kata Nabi Muhammad SAW. Kalaulah khitan ini hanya wajib atau syariatnya ada untuk laki-laki, mungkinkah Nabi Muhammad SAW menggambarkan dua pria yang sedang homo? Alhamdulillah, gak mungkin. Gak mungkin jamaah. Jamaah, perkara homo ini perkara besar. Disebutkan oleh para ulama bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW itu dahulunya, meskipun mereka orang-orang jahiliyah, mereka dulu pembunuh, mereka dulu peminum khamr, mereka dulu penzina, mereka dulu penjudi, tapi tidak ada satupun dari mereka yang melakukan dosa homoseksual. Tidak ada. Tidak ada. Oleh karena laknat bagi mereka, orang-orang yang sampai detik ini menjunjung tinggi, bahkan mengibarkan bendera yang dibawa oleh kaumnya Nabi Lut, homo. Maka tatkala Nabi Muhammad SAW menjelaskan hadis ini, idzal taqa khitan. Ketika bertemu dua khitan, ketika khitan yang satu dengan khitan yang satunya bertemu, saling menggesek, maka yang dimaksud adalah seorang suami dan istri. Dan suami dan istrinya adalah antara laki-laki dan perempuan. Maka syariat khitan itu ada dalam agama Islam untuk wanita. Sehingga tidak bisa diingkari begitu saja. Oleh karenanya, mohon maaf untuk para dokter, untuk para bidan, jangan sampai syariat khitan ini ditiadakan atau bahkan dibenci, na'udzubillah. Karena ini bagian dari syariat Islam. Tidak bisa menjalankannya, silahkan. Karena memang keumumannya para ulama mengatakan sunnah untuk wanita. Tapi syariatnya jangan sampai dihilangkan atau dibenci. Namun ayyuhal ahibba, dijelaskan di sini oleh para ulama bahwa sangat ditekankan untuk para wanita untuk berkhitan karena ketika sebagian klitoris itu dibuang, itu dapat meredam hawa nafsunya, syahwatnya. Karena wanita yang tidak dibuang atau tidak dikhitan, maka ini memiliki potensi untuk masuk dalam kategori hypersex. Sehingga sangat sulit untuk bisa meredam hawa nafsunya, dan ini kata para ulama lebih menjatuhkan wibawa atau kehormatannya sebagai seorang wanita. Sehingga para ulama sangat menganjurkan untuk bayi wanita juga
dihitan. Dan perhatikan, dihitannya juga jangan sampai dihilangkan semuanya. Karena kalau dihilangkan semuanya, kata para ulama, ini akan menjadikan seorang wanita merasa dingin terhadap laki-laki. Dan akan hilang seleranya, hawa nafsunya untuk berhubungan dengan seorang laki-laki. Na'udzubillah. Maka masalah hitan ini juga perlu diperhatikan oleh kaum muslimin. Karena mungkin yang punya bayi wanita itu sulit. Anda dengar dari Ustadz Gilang, bagaimana ketika mau mengkhitan Husna, beliau sangat kesulitan untuk mencari tempat klinik yang mau mengkhitan bayi wanitanya. Dan itu ada. Ini real, oleh karenanya perlu diperhatikan oleh kita, orang-orang yang memang mempelajari agama sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah zuhur belum? Kita cek dulu ya. InsyaAllah. 4 menit lagi. Tayyib. Kemudian masalah khitan ini juga, kan ada yang mengatakan bahwa katanya khitan itu baiknya di 7 hari ya. Maka sebagian para ulama menjelaskan ini pendapat yang lemah. Bahkan Ibnu Umar mengatakan bahwa ini adalah kebiasaan orang Yahudi. Sehingga tidak ada pengkhususan kapan waktunya ketika seseorang itu berkhitan. Namun untuk laki-laki wajibnya sebelum atau ketika dia sudah mulai masuk baligh, maka dia sudah harus berkhitan. Ini untuk yang laki-laki. Adapun waktu berkhitan bebas. Tapi maksimalnya untuk laki-laki ketika dia mulai masuk waktu akil baligh. Jadi tidak ada pengkhususan. Memang para ulama menganjurkan, sekedar menganjurkan ketika masih kecil. Karena itu lebih baik kata para ulama. Karena lebih tidak menyakitkan seseorang dan juga lebih cepat sembuh. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa berkhitan di waktu kecil itu lebih membuat tumbuh kembang seseorang itu maksimal. Ini kata para ulama. Menurut penelitian mereka, li'annahu asra'a lil bara'i, lebih cepat sembuh, wal yunshi as-saghir ala akmali hal, dan lebih membuat tumbuh kembang seseorang itu, si kecil itu lebih maksimal. Ini saran dari para ulama. Namun pengkhususan waktu khitan tidak ada. Kemudian ayol hibba, yang perlu kita perhatikan juga di antara sunnah fitrah yang hukumnya wajib adalah memelihara janggut. Ya, memelihara janggut. Para ulama menjelaskan bahwa memelihara janggut ini hukumnya wajib. Bukan hanya sekedar sunnah. Mengapa demikian? Karena dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan. Nabi SAW mengatakan, Judus syawarib wa arrahul liha. Cukur kumis. Pendekkan kumis. Dan rawat atau biarkan janggut. Wa khaliful majus. Selisihilah orang-orang majusi. Dan kita seorang mukmin itu kan haram hukumnya bertasyabbuh dengan orang kafir. Sehingga janggut ini, masalah membiarkan janggut hukumnya menjadi wajib. Dengan datangnya hadis ini. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi SAW secara jelas, khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik, wafirul liha wa ahfu asyawarib. Pendekkan kumis, biarkan janggut dan pendekkan kumis. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Adapun di zaman sekarang, kata beliau, kata para penulis kitab ini, yang ada adalah terbalik. Bagaimana manusia, mereka lebih memendekkan janggut mereka dan memanjangkan kumis mereka. Padahal ini adalah suatu penyelisihan dari syariat yang ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jemaah, pernah ada sebuah kisah yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Tatkala itu ada utusan dari Persia. Yang mereka itu datang dalam kondisi janggutnya tidak ada klimis, sedangkan kumisnya panjang. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa yang memerintahkan kalian seperti ini? Maka mereka mengatakan, Tuhan-Tuhan kami. Dan orang-orang Persia itu orang-orang Majusi yang menyembah api. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, adapun Tuhanku memerintahkan sebaliknya. Adapun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sebaliknya untuk membiarkan janggut dan memendekkan kumis. Jamaah, para ulama menyebutkan kenapa bahasanya membiarkan janggut?
Karena ada sebagian dari kaum muslimin yang beranggapan bahwa mereka ingin menyempurnakan sunnah mereka dengan cara memberikan obat-obatan dan melakukan treatment-treatment khusus sehingga janggut mereka tumbuh dengan panjangnya. Maka kata para ulama, ini tidak baik dan ini termasuk yang berlebihan. Kalaulah memang janggutnya tidak panjang atau mungkin dia tidak berjanggut, maka jangan dipaksakan untuk berjanggut dengan alasan untuk kesempurnaan sunnahnya. Tidak. Biarkan saja. Maka bahasanya dibiarkan. Bukan malah dipaksakan untuk menumbuhkan janggut. Maka Allah Ta'ala alam, kalau merawatnya mungkin biar rapi, biar nggak berantakan. Mungkin itu baik, bagus. Karena Nabi Muhammad SAW juga memberikan minyak kepada janggutnya. Disisir janggutnya. Tapi memaksakan diri untuk menumbuhkan janggut, maka ini tidak baik kata para ulama. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ayolah hibah. Inilah sunnah-sunnah fitrah. Atau mungkin tambahan satu lagi sebelum kita azan ya. Masalah memotong kumis, mencabut bulu ketiak. Nah, mencabut bulu ketiak ini sunnahnya dicabut, bukan dicukur. Namun kalau sakit, sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mencukurnya. Ketika ditanya dengan para muridnya, kenapa beliau mencukur? Kenapa tidak dicabut? Kalaulah kata Al-Imam Syafi'i tidak sakit, maka aku akan mencabutnya. Jadi sunnahnya memang dicabut. Dan juga mencukur bulu kemaluan ini tidak ada waktu khusus. Ustadz malam Jumat, hari Jumat gitu ya. Sama motong kuku, Anda lupa. Malam Jumat Ustadz kita bebersihan Ustadz, hari Jumat bebersihan. Enggak, tidak ada pengkhususannya. Dan tidak ada batas waktunya. Waktunya adalah ketika memang dibutuhkan. Kalau sudah dibutuhkan waktu itu. Dan memang ada hadis yang menyatakan bahwa tidak boleh lebih 40 hari. Yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu an, "Uqita lana fi qassis syarib wa taqlimil adhafir wa tanfil ibat wa halqil 'anah an la natruka aktsara min 40 lailah." Nabi Muhammad SAW memberikan waktu kepada kami dalam urusan mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan tidak lebih dari 40 malam. Ya, tidak lebih dari 40 malam. Karena ini adalah sunnah-sunnah fitrah. Wallahu ta'ala bishawab ayyuhal ahibba. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah maka kepada Allah ana mohon ampun dan kepada antum semua ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.